Memangnya harus aku yang melakukan presentasi? Itu adalah pertanyaan 10 kali yang Ian ajukan pada Sun. Saat ini kami sudah berada di gedung milik Evan Kopp dan bos Ian untuk melakukan presentasi. Ini gila. Maksudnya begini, Ian hanyalah karyawan biasa, sedang track konsultan dan bukannya petinggi perusahaan di Becker Holding. Sementara presentasi yang akan Ian lakukan harus dilakukan oleh seorang sekelas Mr. Choi. Presentasi mengenai kontrak kerjasama antara Evan Kopp dan The Coal Company. Ini bukan sebuah kontrak kerjasama yang bisa dianggap remeh. Semua klien penting, terlebih The Coal Company sudah melakukan partnership. Sekali lagi kau menyukainya, menanyaiku. Aku akan mencegihmu. Sudah mengancam. Tanya sudah terulur. Pria ini bisa sangat menyeramkan jika sedang dalam mode marah. Jika Ymir adalah ratu iblis, maka Suna adalah titisan Lucifer yang tak kalah kejam. Kau pikir aku tak pusing? Aku harus melakukan presentasi mengenai website The Cola Company yang payah itu. Asal kau tahu saja, aku harus bekerja sepanjang weekend karena mereka bilang harus melakukan redeployment pada hari ini. Ya, tapi ini tak masuk akal. Evan Kopp bisa-bisanya menyuruh babu seperti aku untuk menangani The Cola Company. Mereka tak takut rugi besar atau apa. Yang masih saja tidak terima menghadiri presentasi ini seperti mengantarkannya ke tiang gantungan. Pram itu tidak akan jatuh miskin jika saja harus kehilangan The Cola Company yang menepuk dahinya kencang. Ian menghembuskan nafas dengan kasar. Kedua keluar dari lift saat terdengar bunyi berdenting. Ian melirik dan berdiri dengan gigau saat Taeyong datang. Semua orang membungkuk hormat dan Taeyong malah melongo seperti idiot. Suna bahkan sampai mencubit tangannya karena tak kunjung duduk. Game Taeyong di kantor sangat berbeda dengan dirinya saat di rumah. Di sini Ian bisa merasakan aura yang begitu dingin dan mengintimidasi, tapi entah halusinasi atau bagaimana, Ian masih bisa melihatnya mengerling dan tersenyum jahil. Ian mulai melantur. Michelle Ian from Banker Holding, please take your time. Ian mendengar namanya disebut dengan sigap. Dia berdiri dan maju ke depan, menampilkan slide presentasinya sendiri. Taeyong menatap Ian intens, seolah Ianlah pusat dari dunianya. Seperti tak ada orang lain di sini. Tatapannya membuat Ian lemas dan gugup. Ian saja sudah mulai mual, dan semoga dia tidak mempermalukan dirinya sendiri dengan pingsan atau semacamnya. Saya tak sependapat dengan ada yang Messi Bexman katakan. Ian sedang bicara di tengah presentasi, memandang ke arah maupun manapun selain Taeyong. Tanya berusaha dia fokuskan pada tema meeting hari ini mengenai 120 juta won anggaran yang harus dialokasikan.
entah kenapa bentuk pembelian barang atau menjadi penyumbang dana untuk organisasi sosial mereka. Evan Koop sudah memiliki badan sosial sendiri untuk mengurusi anak terlantar dan lansia. Tapi misalnya akan lebih baik ketika kita terlibat dengan banyak kegiatan sosial seperti dugaan Ian Sumin, wanita cerdas, dia tangguh dan tak mudah menyerah dengan pendapatnya. Tapi Ian di sini bukan untuk mengagumi kepintarannya. Ada air mineral, minuman soda, dan bahkan bir opsi yang menarik, dan kita sudah memenuhi ambang batas minimal dari nilai yang mereka ajukan. Tapi kita tidak sedang membicarakan mengenai opsi yang menarik, Nestle. Rawa Jasmine mengatakan wanita satu ini mulai menampakkan emosinya. Berapa lama yang baik-baik itu akan bertahan? Tanya Ian dengan kesal, walaupun Ian masih mempertahankan nada bicaranya setenang mungkin. Jika Evan Group memutuskan untuk menyumbangkan 120 juta won pada mereka, publik akan tahu bahwa The Cola Company lah yang dermawan, bukan Evan Koop. Lagi pula di awal penjelasan saya sudah mengatakan bahwa sudah cukup mewakili betapa murah hatinya Evan Koop pada kalayak. Hal ini akan lebih baik daripada kita harus mencari vendor dari tempat lain. Selain menghemat waktu dan tenaga, pelaksanaan produk The Cola Company juga akan mempererat hubungan kemitraan yang terjalin selama bertahun-tahun. Baekhyun sudah membuka mulut untuk mendapat, tapi sayangnya Yen Kim Taeyong sudah bicara lebih dahulu. Semua orang mengangguk setuju, Sumin walaupun enggan dia ikut mengangguk. Sepertinya Ian baru saja menambah musuh baru, karena dari tatapan mata Sumin, Ian seolah bisa membaca pikirannya yang berisi rencana atau semacamnya. Well, I think I just made the final decision, so you guys maybe may back to your workstation. Dan mengakhiri rapat hari ini, Ian menghembuskan nafas lega, merasa seperti baru saja sebongkah batu diangkat dari bahunya. Ian ikut berdiri bersama karyawan lain sebelum satu kalimat yang membuat dia nyaris terkena serangan jantung. Padahal dokumen yang ada di hadapannya sama sekali tak menarik. Itu hanya alibi Ian saja karena terlalu gugup menghadapi Taeyong. Wayolah, Ian bisa saja sangat liar saat di atas ranjang, tapi ini kantor yang harus menjaga image dan kelakuannya agar tidak serta-merta menyerangnya. Sejak kapan menggunakan kertas itu lebih menarik daripada aku? Taeyong membuka suara. Aku baru tahu jika kau sangat seksi saat bekerja seperti tadi. Setelan kerja high heels berwarna hitam mengkilat, plus kau juga wangi. Dia mencium lehernya sekilas, menghirup aroma oil yang aku semprotkan di sana.
Aku harus memberikan penghargaan pada HRD Baker Holding karena sudah menerimamu. Mereka menerima karyawan yang luar biasa. Kau yang membuatku melakukan presentasi di sini ya? Ian tanpa ragu menuduhnya. Dia mau tanpa dosa. Aku ingin melihatmu melakukan presentasi dan oh ayolah Taeyong, aku hanya karyawan biasa dan apa yang aku presentasikan tadi harusnya jadi tugas senior vice president atau minimal seorang senior manager. Tahu Taeyong berderai tapi pelukannya di Duyan sama kereta mengandungnya dan bisa berbisnya prestasi yang baru saja mengacau dan menghancurkan kerjasama dua belah pihak kan. Lalu apa aku harus menjadikanmu salah satunya? Jangan gila Kim Taeyong yang menatapnya kesal. Cara bercandanya betulan tak lucu. Dia hanya merurutkan dahi, ikut berdiri dan malah memeluknya. Bercanda sayang. Ian membekuli tanpa apa barusan. Dia memanggilnya sayang. Tapi Ian bahkan belum sempat untuk merencanakan acara pura-pura pingsan. Taeyong memeluknya erat memastikan pusat timnya. Adiknya sudah bangun di sana. Taeyong tidak akan memaksa Ian untuk bermain. Ian sepelan mengukir agar supaya tak dengan sampai keluar ruang rapat. Taeyong benar-benar menyerangnya, tapi Ian tidak bisa menolak keinginan sugar dadinya itu. Taeyong tersenyum melihat raut wajah Ian. Sok menolak tapi kok menikmatinya. Ucapnya lalu makin kasar. Ian merapikan. Begitupun dengan Taeyong. Pria itu tersenyum puas. Dia menarik tengkuk Ian dan mereka ciuman mesranya pada Ian. Terima kasih sayang, bisiknya nakal. Ian malah tersenyum sembari mengusap dada bidang Taeyong. Kau luar biasa. Aku juga. Aku ingin lagi nanti malam, goda Taeyong. Ya, sebenarnya setengah berteriak Ian memandang ke arah sekeliling, tak mendapati siapa-siapa lalu memilih untuk menunjuk dirinya sendiri. Kau bicara denganku? Tanya Ian memastikan. Memang ada siapa lagi di sini selain kau, Ian? Ian bisa mendengar nada benci saat dia menyebut namanya. Nampaknya wanita ini masih dendam dengan apa yang terjadi di ruang meeting tadi. Ian menarik hand towel tisu di belakang Sumin sengaja lama-lama menjawab pertanyaannya. Sumin berdiri nampak sangat tak sabar, sementara ia nyaris terbahak-bahak mendapati wajahnya yang sok jahat. Dia tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Ian bukan orang yang bisa dirundung dengan mudah, apalagi oleh wanita tengil di depannya yang menganggap dirinya lebih baik. Ian memicingkan mata, bersikap seolah bisa membaca jalan pikiran Sunmi. Kau sudah mencari-cari kenapa Taeyong sangat berpihak kepadaku, sedang dia melirikmu saja tidak begitu kan? Lancang, perlunya kau hanya menyebut nama presiden kita dengan mulut tanpamu. Wanita satu ini betulan tercipta dari api neraka.
sudah 3 kali berteriak kepadaku. Yan berujar, jangan, Sumin tak bisa diperlakukan dengan lembut. Sekali lagi kau melakukannya, aku akan menjambak rambutmu sampai botak. Yan mengancam dengan raut serius, dan dia memang bermaksud melakukannya karena kesal. Sumin menaikkan sebelah tangannya hendak menampar Yan, dan Yan mendorongnya pelan, tapi dia malah terjatuh ke lantai dengan bunyi dengan keras. Tak lama terdengar langkah-langkah kaki dari luar. Orang-orang berkerumun untuk melihat. Yan bisa melihat Sumin menyaringnya dengan wajah menyebalkan. Dia pasti sudah membayangkan adegan ala drama Korea di mana sang tokoh utama pria akan membelanya, membantunya berdiri, dan memberikan pelukan penghiburan. Prestir, dia baru saja mendorongku hingga terjatuh, Sumin mengadu. Yan hanya memutar bola matanya melihat drama yang dia buat. Bukankah seharusnya dia mendapatkan surat peringatan atau malah dipecat karena sudah membuat keributan dan menyakitiku? Aku adalah seorang karyawan di Evankop, aset perusahaan yang berharga. Tapi yang tak bermasalahkan pada siapa mereka berpihak. Dia sudah terbiasa dianggap jahat oleh lingkungan sekitarnya. Radula, Ratu, Teminator, Medusa, dan banyak sebutan lain yang mereka semarkan hanya karena tampangnya yang tampak dingin dan tak bersahabat. Yang Yen pikirkan sekarang adalah Taeyong harus mempercayainya. Setelahnya Yen tak masalah, bahkan jika seluruh galaksi menganggap Yen penjahat sekalipun. Kebetulan Ratu drama, Taeyong melanjutkan tatapan terkunci pada Sumin yang melongo di lantai. Aku menghadapkanmu kalian. Dari tadi kau menuduhnya macam-macam, juga mengatakannya belum. Wah, Taeyong tertawa hambar, wajahnya marah luar biasa. Aku masih tak percaya kalau kalimat sekasar itu keluar dari mulutmu. Sumin berdiri dengan gaya dramatis, masih pura-pura sakit. Luar biasa, seolah dia baru saja jatuh dari lantai 2. Harusnya Yan patahkan sejak kakinya tadi. Agak pula Yan tak mendorongnya sekeras itu, kecuali Yan punya kekuatan Force ala Star Wars. Dia mungkin sudah terlempar sampai keluar gedung. Tidak, tapi tak perlu. Taeyong berharap kata-katanya sendiri, karena kau tak perlu kembali lagi ke sini besok. Kim Taeyong, Yan malah manggil namanya tanpa embel-embel apapun. Kelepasan, orang-orang mulai saling tatap tak paham, tapi yang sangat tahu ke arah mana pembicaraan Taeyong. Aku tak bisa mempertahankan seorang karyawan yang merundung karyawan lain hanya karena berbeda pendapat. Sekarang dia meneriakimu, besok apa yang akan dia lakukan? Menjekikmu, menjambakmu? Prestir, aku tidak akan Tapi Prestir, saya bisa. You are afraid, back Sumin. Taeyong memecat Sumin dengan dingin lalu keluar dari toilet tersebut. Yana memandang ke arahnya sekilas. Wanita itu sudah menunduk dan menangis. Wajahnya bahkan sudah bersimbah air mata. Jauh dari lubuk hatinya Yan kasihan melihatnya. Tapi sisi iblis lain yang lain mengatakan bahwa wanita itu memang pantas dipecat oleh Taeyong. Kali ini Yan membiarkan sisi iblisnya menang, membiarkan hati Yan busuk dan